Jika ada satu hal di dalam Alkitab yang dianggap sulit untuk dipahami oleh banyak orang modern, maka hal itu adalah sulitnya membayangkan bahwa kisah-kisah yang ditulis ribuan tahun yang lalu itu memiliki kemampuan untuk menuntun kehidupan kita saat ini. Dan hal itu tentunya berlaku untuk catatan-catatan tentang Abraham di dalam Alkitab. Abraham sendiri hidup sekitar 4.000 tahun yang lalu, dan kisah-kisah tentangnya ditulis hampir 3.600 tahun yang lalu. Akan tetapi, sebagai para pengikut Kristus, kita tunduk kepada fakta bahwa kisah-kisah ini adalah bagian dari kitab suci, dan karenanya bermanfaat bahkan bagi orang modern. Namun bahkan dengan adanya komitmen ini, pertanyaannya tetap sama. Bagaimana kisah-kisah tentang Abraham dapat diterapkan bagi kehidupan kita saat ini? Bagaimana kita menjembatani jurang selebar 4.000 tahun yang memisahkan kita dari Abraham? Judul untuk seri ini adalah Bapak Abraham, karena kita sedang menelusuri kehidupan Abraham sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kejadian. Pelajaran ini adalah pelajaran pengantar yang ketiga di dalam seri ini, dan kami telah memberi judul Kehidupan Abraham, Penerapan Modern. Di dalam pelajaran ini, kita akan menyimpulkan tinjauan kita terhadap kehidupan Abraham dengan berkonsentrasi pada cara yang tepat untuk menarik berbagai penerapan modern dari pasal-pasal dalam kitab Kejadian yang berbicara tentang Abraham. Bagaimana seharusnya kita menerapkan kisah-kisah tentang Abraham bagi kehidupan kita? Dampak-dampak apa saja yang seharusnya dihasilkan oleh kisah-kisah tersebut bagi kita saat ini? Untuk memahami bagaimana penerapan dari kehidupan Abraham bagi dunia kita akan melihat dua hal. Pertama, kaitan-kaitan yang ada di antara Abraham dengan Yesus. Serta kedua, kaitan-kaitan yang ada di antara orang Israel sebagai pembaca asli dengan gereja sebagai pembaca modern. Sebelum kita melihat penerapan modern dari kehidupan Abraham, kita perlu mengambil waktu untuk mengulas kembali apa yang telah kita pelajari di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita telah belajar bahwa kisah Abraham dibagi ke dalam 5 langkah simetris. Pertama, kehidupan Abraham dimulai dengan latar belakang serta pengalaman-pengalaman awal Abraham dalam pasal 11 ayat 10 sampai pasal 12 ayat 9. Kedua, beberapa episode berkonsentrasi pada beberapa interaksi Abraham yang lebih awal dengan para perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 12 ayat 10 sampai pasal 14 ayat 24. Bagian ketiga yang menjadi pusatnya berfokus pada perjanjian yang Allah adakan dengan Abraham dalam pasal 15 ayat 1 sampai pasal 17 ayat 27. Bagian keempat beralih kepada interaksi-interaksi Abraham yang kemudian dengan para perwakilan dari bangsa-bangsa lain dalam pasal 18 ayat 1 sampai pasal 21 ayat 34. Dan bagian kelima membahas keturunan dan kematian Abraham dalam pasal 22 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 18. Kelima bagian ini menampilkan kehidupan sang bapa leluhur dengan pola yang simetris. Bagian ketiga yang membahas perjanjian Allah dengan Abraham berfungsi sebagai pusat dari kehidupan Abraham. Bagian kedua dan keempat memiliki kemiripan karena keduanya sama-sama berfokus pada interaksi Abraham dengan bangsa-bangsa lain. Dan bagian pertama dan terakhir saling berkaitan karena menyediakan titik awal dan titik akhir dari kehidupan Abraham, menelusuri garis keluarganya dari masa lalu dan terus sampai ke masa depan. Di luar struktur dasar dari kehidupan Abraham, kita juga telah melihat dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa Musa memiliki tujuan di dalam menuliskan kehidupan Abraham. Musa menulis tentang Abraham untuk mengajarkan kepada orang Israel mengapa dan bagaimana mereka harus meninggalkan Mesir dan terus melangkah untuk menduduki tanah perjanjian. Dengan kata lain, dengan melihat latar belakang historis dari kehidupan mereka di dalam kehidupan Abraham, mereka menemukan contoh-contoh atau teladan-teladan untuk diikuti dan ditolak di dalam kisah-kisah Abraham. Dan dengan memahami bagaimana kehidupan Abraham menjadi bayangan dari kehidupan mereka sendiri, orang Israel yang mengikuti Musa dapat melihat bagaimana mereka seharusnya melaksanakan maksud Allah bagi diri mereka. Dengan mengingat ulasan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ini,
Kini kita siap untuk beralih kepada penerapan modern dari kisah hidup Abraham. Mari kita perhatikan terlebih dahulu kaitan-kaitan yang ada di antara Abraham dan Yesus. Sayangnya, seringkali orang Kristen menerapkan kehidupan Abraham kurang lebih secara langsung bagi kehidupan modern. Kita memperlakukan kisah-kisah tentang Abraham sebagai kisah-kisah moral yang sederhana, yang berbicara langsung bagi kehidupan kita. Namun sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa relasi kita dengan Abraham melibatkan seorang mediator. Kehidupan Abraham relevan bagi kita karena kita telah dipersatukan dengan keturunan Abraham yang istimewa, yaitu Kristus. Kristus berdiri di antara kita dan Abraham. Dan karena alasan ini, kita harus selalu melihat kisah-kisah Alkitab tentang Abraham dalam kaitannya dengan Kristus dan apa yang telah dikerjakannya. Untuk memahami kaitan-kaitan di antara Sang Bapa leluhur dengan Kristus, kita akan membahas dua hal. Di satu pihak, kita akan menelusuri bagaimana Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus adalah keturunan Abraham. Dan di pihak lain, kita akan melihat bagaimana keempat tema utama yang telah kita amati di dalam kehidupan Abraham berlaku untuk Kristus sebagai keturunan Abraham. Mari kita perhatikan terlebih dahulu konsep bahwa Yesus adalah keturunan Abraham. Dalam pengertian tertentu, Abraham adalah bapa dari semua orang percaya di sepanjang sejarah, pria, wanita, dan anak-anak. Kita semua adalah bagian dari keluarganya, anak-anaknya, dan ahli warisnya. Akan tetapi, seperti yang akan kita lihat, Perjanjian Baru menyatakan dengan sangat jelas bahwa kita menikmati status ini karena kita telah dipersatukan dengan Kristus yang adalah keturunan istimewa Abraham. Untuk memahami bagaimana kitab suci mengajarkan perspektif ini, kita akan secara singkat menyinggung dua hal. Pertama, ketunggalan dari konsep keturunan. Kedua, konsep Kristus sebagai keturunan Abraham yang unik. Mari kita pikirkan terlebih dahulu bagaimana Alkitab mengarahkan perhatian kepada ketunggalan dari keturunan Abraham. Mungkin nas yang paling signifikan yang berfokus pada topik ini adalah Galatia pasal 3 ayat 16. Di sana kita menemukan kata-kata berikut. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Di dalam nas ini, Paulus merujuk kepada fakta bahwa dalam kitab Kejadian, Allah memberikan janji-janji kepada Abraham dan kepada benih atau keturunannya. Namun perhatikan bagaimana Paulus secara spesifik mengomentari ungkapan keturunan ini dengan mengatakan bahwa Allah tidak memberikan janji-janji kepada Abraham dan kepada keturunan-keturunannya, artinya kepada banyak orang, tetapi kepada Abraham dan keturunannya, artinya kepada satu orang, yaitu Kristus. Paulus memberikan argumen ini dengan menyebutkan bahwa kata Ibrani zera yang diterjemahkan menjadi benih atau keturunan adalah kata berbentuk tunggal. Hal yang sama berlaku untuk kata Yunani sperma di dalam terjemahan Yunani untuk Perjanjian Lama yang tersedia di zaman Paulus. Seperti yang Paulus katakan, Allah tidak berkata kepada Abraham bahwa janji itu ditujukan kepada Abraham dan keturunan-keturunannya atau dalam bentuk jamak, tetapi kepada keturunannya dalam bentuk tunggal. Secara sekilas, kelihatannya perspektif Paulus bersifat lugas. Warisan Abraham datang hanya kepada satu benih saja atau satu keturunan saja, karena kata yang digunakan berbentuk tunggal. Akan tetapi, argumen Paulus tentang ketunggalan dari kata keturunan ini telah memunculkan berbagai macam kesulitan bagi para penafsir. Masalahnya dapat dijelaskan demikian. Memang benar bahwa kata keturunan atau zera berbentuk tunggal, tetapi berulang kali di dalam Perjanjian Lama, termasuk di dalam kisah-kisah tentang kehidupan Abraham, kata keturunan dalam bentuk tunggalnya harus dipahami sebagai bentuk tunggal yang kolektif di dalam maknanya. Suatu kata dalam bentuk tunggal yang mengacu kepada suatu kelompok. Kata Ibrani zera
atau keturunan hampir sama dengan kata bahasa Inggris offspring. Walaupun kata ini berbentuk tunggal, tetapi kata ini bisa mengacu kepada satu keturunan saja, atau bisa juga merujuk secara kolektif kepada banyak keturunan. Istilah keturunan atau zera sudah pasti bermakna jamak di dalam Kejadian pasal 15 ayat 13. Di sana kita membaca kata-kata berikut yang Allah firmankan kepada Abraham. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Di sini, kata keturunan adalah terjemahan dari kata Ibrani zera yang berbentuk tunggal. Tetapi kata tersebut jelas-jelas bermakna jamak. Ayat ini berbicara tentang keturunan tersebut sebagai kepunyaan mereka di dalam bentuk jamak. Dan kata kerja, mereka akan diperbudak dan dianiaya juga berbentuk jamak di dalam bahasa Ibrani. Tentu saja, Paulus tahu bahwa bentuk tunggal dari kata keturunan merujuk kepada lebih dari satu orang berulang kali di dalam kitab Kejadian. Bahkan Paulus sendiri menggunakan kata keturunan dengan pengertian jamak di dalam Galatia pasal 3 ayat 29, di mana ia menuliskan kata-kata ini. Kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli-ahli waris menurut janji Allah. Di dalam bahasa Yunani dari ayat ini, frasa kamu adalah merupakan terjemahan dari este, sebuah kata kerja berbentuk jamak, dan keturunan Abraham sinonim dengan kata ahli-ahli waris, kleronomoi, yang juga berbentuk jamak. Berdasarkan hal ini, kita harus mengajukan suatu pertanyaan. Jika Paulus mengetahui bahwa bentuk tunggal dari istilah keturunan bisa mengacu kepada lebih dari satu orang, lalu mengapa ia menekankan ketunggalannya? Mungkin sekali, Paulus sedang memikirkan satu nas spesifik di dalam kehidupan Abraham. Kejadian pasal 22 ayat 16-18. Di dalam ayat-ayat ini, istilah keturunan jelas-jelas bermakna tunggal. Perhatikan terjemahan harfiah dari ayat-ayat ini berikut. Dengan diriku sendiri aku telah bersumpah, firman Tuhan, karena kamu tidak menyayangkan putramu, putra tunggalmu. Sungguh aku akan memberkati kamu dengan sangat, dan aku akan melipat gandakan keturunanmu dengan berlipat ganda sebagaimana bintang di langit dan pasir yang ada di pantai, dan keturunanmu akan memiliki pintu gerbang musuh-musuhnya. Di dalam keturunanmu, semua bangsa di bumi akan diberkati karena kamu telah menaati suaraku. Sayangnya, banyak terjemahan modern yang menerjemahkan nas ini seakan-akan kata keturunan di sini merupakan bentuk tunggal yang kolektif. Akan tetapi kita harus ingat bahwa ayat ini merupakan bagian dari kisah tentang pengorbanan Ishak. Dan di sini, kata keturunan tidak merujuk kepada keturunan Abraham secara umum, tetapi kepada Ishak, putra Abraham. Kata kerja akan memiliki berbentuk tunggal di dalam bahasa Ibrani. Dan perhatikan pula bahwa kata ganti orang di dalam frasa musuh-musuhnya berbentuk tunggal. Seperti yang akan kita lihat dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, Kejadian pasal 22 dan pasal-pasal yang mengikutinya memberikan penjelasan yang membedakan Ishak anak Sarah dengan anak-anaknya yang lain, yaitu anak Hagar dan anak-anak Ketura. Ishak adalah keturunan istimewa yang dijanjikan. Dialah yang telah dipilih Allah sebagai satu-satunya ahli waris Abraham. Jadi sebelum kelahiran Ishak, kitab Kejadian biasanya berbicara tentang keturunan Abraham dalam arti kolektif, yang berarti keturunan-keturunan dalam bentuk jamak. Tetapi di sini, kata tersebut berfokus pada Ishak sebagai keturunan tunggal yang istimewa yang akan mewarisi janji-janji kepada Abraham. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat memahami maksud utama dari Paulus ketika ia mengacu kepada keturunan tunggal Abraham.
Paulus menyatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 22, Allah tidak membuat janji-janji kepada Abraham dan secara langsung kepada semua keturunannya. Ia menunjukkan bahwa ketunggalan dari kata keturunan dalam Kejadian pasal 22 ayat 16-18 mengindikasikan bahwa janji-janji tersebut diwariskan kepada Ishak, sang anak Abraham yang istimewa sekaligus ahli warisnya. Sambil mengingat ketunggalan dari keturunan Abraham, kini kita perlu beralih kepada pengajaran bahwa Kristus adalah keturunan Abraham. Perhatikan kembali apa yang dikatakan sang rasul di dalam Galatia pasal 3 ayat 16 berikut. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Di dalam nas ini, Paulus tidak hanya mengarahkan perhatian kepada fakta bahwa keturunan Abraham itu tunggal, tetapi juga bahwa satu-satunya keturunan Abraham itu adalah Kristus. Seperti telah kita lihat, menurut makna asli dari kitab Kejadian, maka keturunan tunggal Abraham yang diceritakan oleh Musa tidak lain adalah Ishak, anak perjanjian yang istimewa yang dilahirkan bagi Sarah. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami Paulus ketika ia menulis bahwa satu-satunya keturunan Abraham adalah Yesus? Cobalah berpikir demikian. Warisan Abraham adalah warisan keluarga yang menjadi milik para keturunannya. Akan tetapi, pada sejumlah titik krusial di dalam sejarah kitab suci, Allah memilih beberapa tokoh kunci untuk menjadi para ahli warisnya yang istimewa, yang menerima dan mendistribusikan warisan Abraham kepada orang lain. Di dalam kasus Ishak, ia adalah keturunan yang istimewa yang berbeda dengan anak-anak Abraham lainnya. Ketika Ishak memiliki dua orang anak, Yakub dan Esau, Allah memilih Yakub untuk menjadi keturunan istimewa Abraham dan menolak Esau serta keturunannya. Dari Yakub lahir ke-12 bapa leluhur dari suku-suku Israel. Akan tetapi di antara suku-suku Israel ada beberapa tokoh yang menjadi ahli-ahli waris Abraham yang istimewa. Musa misalnya adalah pemimpin dan mediator umat Allah saat mereka pindah dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Dan kemudian saat Israel menjadi suatu kerajaan penuh, Daud serta anak-anaknya memegang peran istimewa sebagai mediator untuk warisan Abraham. Peran istimewa dari Daud dan anak-anaknya inilah yang membuat Paulus merujuk kepada Kristus sebagai keturunan final yang agung dari Abraham, karena Yesus adalah ahli waris yang sah dari tahta Daud. Ia dipilih oleh Allah untuk menjadi raja yang permanen bagi umatnya. Dialah keturunan Abraham yang agung, kekal, dan rajani, Sang Mesias. Dan dengan demikian, hanya melalui Kristuslah semua orang yang lain dapat berpartisipasi di dalam warisan Abraham. Tidak ada seorang pun yang terpisah dari Kristus yang akan pernah menerima janji-janji Abraham. Jadi, kita dapat merangkum kaitan antara Yesus dengan Abraham demikian. Dari sudut pandang Kristen, Yesus adalah keturunan final Abraham yang unik. Dan sebagai orang-orang Kristen, ketika kita ingin menerapkan kehidupan Abraham dalam dunia modern, kita harus selalu ingat bahwa kaitan antara Abraham dengan dunia kita adalah bahwa berkat-berkat Abraham yang besar itu diteruskan kepada Kristus saat ia menegakkan kerajaannya, saat ia terus membangun kerajaannya kini, dan saat ia akan membawa kerajaannya kepada penyempurnaannya kelak. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Kristus menerima dan mendistribusikan warisan Abraham di dalam 3 tahap utama. Pertama, di dalam inaugurasi kerajaannya yang terjadi pada kedatangannya yang pertama. Kedua, di dalam kontinuitas dari kerajaannya yang mencakup seluruh sejarah serta kedatangannya yang pertama, tetapi sebelum kedatangannya kembali. Dan ketiga, pada penyempurnaan dari kerajaannya di dalam kedatangannya kembali dalam kemuliaan. Ia terus menerima dan mendistribusikan warisan Abraham yang semakin lama semakin besar saat ia memerintah atas semuanya di sebelah kanan Allah Bapa. Dan pada suatu hari kelak ia akan sepenuhnya menerima dan sepenuhnya mendistribusikan warisan Abraham
ketika Ia datang kembali dalam kemuliaan. Singkatnya, penting untuk kita sadari bahwa di dalam Galatia pasal 3 ayat 16, Paulus merangkum suatu perspektif teologis yang agak kompleks dalam beberapa kata saja. Ketika Paulus berkata bahwa janji itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya yang tunggal, dan kemudian mengenali keturunan itu sebagai Kristus, ia bukan mengatakan bahwa kata keturunan di dalam kitab Kejadian mengacu secara langsung kepada Kristus. Sebaliknya, Paulus berbicara secara ringkas tentang suatu tipologi yang ada di antara Ishak dengan Kristus. Untuk menjelaskan hal ini dengan lebih lengkap, kita bisa merumuskannya demikian. Sebagaimana Ishak adalah ahli waris utama dari Abraham di dalam generasinya, Kristus adalah anak Abraham yang teragung dan ahli waris utama dari Abraham di dalam zaman Perjanjian Baru. Untuk melihat secara lebih lengkap tentang signifikansi dari Kristus sebagai keturunan Abraham, akan bermanfaat jika kita menelusuri hal-hal ini dalam kerangka keempat tema utama yang telah kita lihat di dalam kisah-kisah Abraham. Ingatlah bahwa kita telah melihat 4 tema utama ini di dalam pasal-pasal ini dalam kitab Kejadian. Anugerah ilahi, kesetiaan Abraham, berkat-berkat Allah kepada Abraham, serta berkat-berkat Allah melalui Abraham. Bagaimana seharusnya kita memahami motif-motif ini berdasarkan berbagai kaitan yang ada di antara Abraham dengan Kristus. Pertama-tama, kita telah melihat bahwa Allah telah mendemonstrasikan anugerah yang besar di dalam kehidupan Abraham. Tentu saja, Abraham harus menerima anugerah pribadi karena ia adalah orang berdosa. Tetapi selain hal ini, belas kasihan Allah kepada Abraham juga menunjukkan secara objektif tentang kebaikan Allah. Dengan membangun relasi dengan Abraham, Allah sesungguhnya melanjutkan penebusan atas seluruh dunia. Sebanyak apapun, Allah telah menunjukkan kebaikannya yang besar di dalam kehidupan Abraham. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa anugerah Allah kepada Sang Bapa leluhur hanyalah bayangan dari belas kasihan yang Allah tunjukkan di dalam Kristus. Tentu saja, Kristus sendiri tidak berdosa, sehingga ia sendiri tidak menerima anugerah keselamatan. Tetapi tetap saja, kedatangan Kristus sebagai keturunan Abraham merupakan tindakan objektif belas kasihan Allah yang agung kepada dunia. Allah mendemonstrasikan belas kasihan yang besar di dalam kedatangan Kristus yang pertama, inaugurasi kerajaannya. Kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya, serta pencurahan Roh Kudus, merupakan pertunjukan anugerah Allah yang luar biasa indah. Dan Allah bahkan memberikan belas kasihan yang lebih besar lagi saat Kristus kini bertahta di sorga di dalam kontinuitas dari kerajaannya. Saat keselamatan telah menyebar ke seluruh dunia, Allah telah mendemonstrasikan kebaikan yang dinyatakan di dalam Kristus dengan transformasi dunia yang tidak dapat disangkal di sepanjang sejarah. Dan ketika Kristus datang kembali, penyempurnaan kerajaan itu akan mendatangkan belas kasihan yang tidak terukur. Kristus akan datang kembali dan akan membawa suatu langit yang baru dan bumi yang baru. Sebagai para pengikut Kristus, setiap kali kita melihat Allah menunjukkan kebaikan di dalam kisah-kisah Abraham, hati dan pikiran kita harus terarah kepada belas kasihan Allah yang dinyatakan dalam 3 tahap dari kerajaannya di dalam Kristus. Kedua, tema penting lainnya di dalam presentasi Musa tentang kehidupan Abraham adalah kesetiaan Abraham kepada Allah. Pada awalnya, Allah menuntut Abraham untuk memenuhi tanggung jawab bermigrasi ke tanah perjanjian. Akan tetapi, Allah juga menuntut banyak hal lain dari Abraham di sepanjang kehidupannya. Sebagai orang-orang Kristen, ketika kita membaca tentang tanggung jawab yang dihadapi Abraham, seharusnya hati dan pikiran kita tertuju kepada Kristus sebagai keturunan Abraham dan kepada kesetiaannya terhadap Bapa surgawinya. Dan tentu saja, Kristus setia kepada Bapa di dalam ketiga tahapan kerajaannya. Di dalam inaugurasi kerajaan itu, Kristus sendiri terbukti sepenuhnya setia kepada tuntutan-tuntutan kesetiaan dari Allah. Walaupun Abraham menyatakan kesetiaan kepada Allah dengan cara-cara yang sangat signifikan, Kristus setia secara sempurna di setiap saat dalam kehidupannya.
Dan melampaui hal ini, sebagai Raja atas semuanya selama kontinuitas dari kerajaan itu, Kristus tetap mengabdi dan setia kepada Bapa Surgawinya. Ia memerintah atas semuanya, melayani maksud-maksud Allah secara sempurna dengan menyediakan Injil serta penebusan atas umatnya. Akhirnya ketika Kristus datang kembali pada penyempurnaan kerajaannya, ia akan menyelesaikan karya-karya kebenaran yang ia mulai di dalam kehidupannya di bumi. Ia akan menghancurkan semua musuh Allah dan menjadikan segala sesuatunya baru bagi kemuliaan Bapanya. Jadi, setiap kali kita melihat tema kesetiaan Abraham kepada Allah, kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita bisa dengan tepat menerapkan perkara-perkara ini dalam dunia modern, hanya ketika kita mengaitkannya dengan tepat kepada Kristus sebagai keturunan Abraham. Ketiga, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya tertarik untuk melihat bagaimana tema-tema anugerah ilahi dan kesetiaan manusia ini berlaku untuk zaman kita di dalam Kristus. Kita juga sangat tertarik kepada tema utama ketiga dari kehidupan Abraham, berkat-berkat Allah untuk Abraham. Allah memberitahu Abraham bahwa Israel akan menjadi suatu bangsa yang besar, bahwa kemakmuran akan dialami oleh bangsa itu di tanah perjanjian, dan bahwa Abraham dan Israel akan memperoleh nama yang besar, kemasyhuran di seluruh dunia. Sekali lagi, sebagai orang Kristen, pikiran kita harus terarah kepada berkat-berkat yang Allah berikan kepada Kristus sebagai keturunan Abraham. Pada kedatangannya yang pertama, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan menerima segala otoritas di bumi dan di sorga. Dan tidak ada nama di dalam sorga dan di bumi yang seagung nama Yesus. Yesus terus menikmati pertambahan berkat-berkat itu kini selama kontinuitas dari kerajaannya. Ia menerima kemuliaan yang semakin besar bagi dirinya saat ia memerintah atas dunia ini seturut dengan kehendak Allah. Akan tetapi, pada waktu penyempurnaan, ketika Kristus datang kembali di dalam kemuliaan, ia akan menikmati berkat-berkat ini secara tidak terbatas. Ia akan ditinggikan di atas segala sesuatu, dan setiap lutut akan bertelut kepada Dia yang adalah anak Abraham yang agung. Jadi setiap kali kita melihat Abraham menerima berkat-berkat dari Allah, pandangan kita harus terarah kepada Kristus yang mewarisi janji-janji Abraham dan menikmati berkat-berkat Allah yang bahkan lebih besar lagi. Akhirnya, tema utama keempat di dalam kehidupan Abraham adalah berkat-berkat yang akan datang melalui Abraham kepada orang lain. Allah berfirman bahwa melalui suatu proses berkat dan kutuk, semua bangsa di bumi ini akan diberkati melalui Abraham. Janji yang luar biasa ini merupakan fokus yang mendapat banyak perhatian di dalam Perjanjian Baru. Dengarkan cara Paulus merujuk kepada janji untuk Abraham ini di dalam Roma pasal 4 ayat 13. Di sana ia berkata, "Bukan melalui hukum Taurat, Abraham dan keturunannya menerima janji bahwa ia akan mewarisi dunia ini, tetapi melalui kebenaran yang datang oleh iman." Perhatikan di sini, bahwa ketika Allah berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memberkati semua bangsa, ia berjanji bahwa hal ini akan terjadi ketika Abraham berkuasa atas semua bangsa dan menyebarkan kerajaan Allah ke seluruh dunia. Abraham dan keturunannya akan mewarisi dunia ini, dan semua bangsa berada di bawah kepemimpinan mereka. Sebagaimana Adam dan Hawa pada awalnya diperintahkan untuk menaklukkan seluruh bumi, Allah berjanji bahwa Abraham dan keturunan-keturunannya akan mewarisi seluruh bumi dengan menyebarkan berkat-berkat Allah kepada semua keluarga dari setiap bangsa. Tema final tentang distribusi berkat-berkat Abraham ke seluruh dunia ini berlaku untuk Kristus juga, karena ia adalah keturunan Abraham serta ahli waris dari janji-janji Abraham. Di dalam inaugurasi kerajaan itu, Kristus memanggil suatu umat yang setia dari bangsa Israel. Akan tetapi, ketika ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke tahtanya di sorga, ia ditinggikan sebagai raja atas seluruh bumi, dan ia memerintah kepada sisa umatnya yang setia untuk menyebarkan berkat-berkat Israel kepada segala bangsa.
Selama kontinuitas dari kerajaan itu, menyebarnya kepemimpinan Kristus sebagai Raja ke seluruh dunia melalui Injil merupakan penggenapan dari janji kepada Abraham untuk memberkati segala bangsa. Dan ketika Kristus datang kembali pada penyempurnaan kerajaan itu, Ia akan memperluas berkat-berkat Allah kepada semua bangsa di bumi. Seperti yang kita baca dalam Wahyu pasal 22 ayat 1-2 berikut. Lalu malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Janji bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi semua bangsa, pada akhirnya digenapi di dalam inaugurasi, kontinuitas, serta penyempurnaan dari kerajaan Kristus. Jadi kita bisa merangkumnya demikian. Penerapan modern yang tepat dari kehidupan Abraham bagi dunia kita harus selalu melibatkan setidaknya suatu pengenalan yang implisit tentang peran Kristus sebagai keturunan Abraham. Sebagai keturunan Abraham yang istimewa, Kristus adalah pribadi yang menggenapi atau menyempurnakan tema-tema yang kita jumpai di dalam kehidupan Abraham. Belas kasihan Allah ditunjukkan di dalam Kristus. Kesetiaan yang benar dan sempurna ditemukan di dalam diri Kristus. Kristus menerima semua berkat yang telah dijanjikan kepada Abraham. Dan di dalam Kristus, kita melihat penyebaran berkat-berkat Abraham yang melimpah sampai ke ujung-ujung bumi. Terlepas dari hal lainnya yang dapat kita katakan mengenai penerapan modern, penting sekali bagi kita untuk mengingat kaitan-kaitan ini di antara Abraham dengan Yesus. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic